Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat Tuhan, pastikan pada hari ini kita mengikuti ibadah perjamuan kudus dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya sudah kita persiapkan dengan baik. Mari jemaat Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selalu mari sama Tuhan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita menyatakan nama Tuhan kita ajaib dan hebat. Kita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita mengucap syukur akan Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kerajaan atasku hanya Engkau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kau menyatakan Kau ajaib Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untukmu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita menyatakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memasuki dalam firman-Mu Tuhan. Dan siapkan hati kami Tuhan, semampulah penyelamat hidup kami Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan penuh kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Penyelamat kami yang satu-satunya yang hidup. Tubuh
rasakan damai-Mu. Yes, Lord. Kita rasakan damai-Mu yang kudus Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan. Mulai hidupku ku serahkan
Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali lagi bersama dalam ibadah minggu tanggal 7 ini. Mari sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah, kita datang di hadirat Allah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Bapa, atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami dalam ibadah pada minggu tanggal 7 ini. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau kekal selamanya. Oleh sebab itu urapilah kami semua untuk sanggup menerima kebenaran firman-Mu, agar firman ini tidak terbuang sia-sia, tetapi semua akan kami tangkap di dalam hidup kami, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah, membawa hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berikan hamba-Mu kemampuan untuk dapat menyampaikan seperti yang Tuhan inginkan, sehingga kami semua memperoleh kekuatan baru dan diberkati di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua tipu daya pekerjaan iblis yang mencoba menghambat merintangi berita firman Allah, saat ini kami tengking keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Tema firman Allah pada hari ini untuk kita adalah tentang terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kalau pada minggu lalu kita membahas tema tentang ketuangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, maka pada saat ini kita masuk pada tema terimalah Roh Kudus. Karena tidak akan ada artinya apabila pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi, lalu kita tidak menerima Roh Kudus. Oleh karena itu kita pada saat ini bersama belajar tentang kenapa Yesus menyuruh kita terima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, perintah untuk menerima Roh Kudus ini datang bukan dari seorang manusia biasa. Perintah untuk terima Roh Kudus ini datang bukan dari rasul-rasul Tuhan. Perintah untuk menerima Roh Kudus ini itu datang dari kepala gereja itu sendiri, atau datang dari Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Dialah yang berkata, terimalah olehmu Roh Kudus. Sebelum dia terangkat naik ke sorga, Bapak Ibu sekalian, dia meninggalkan pesan kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, oleh karena itu sebagai gereja Tuhan, kita harus benar-benar perhatikan apa kata Yesus. Kalau kita melihat, kita klik pengangkatan Kristus. Saudara, Yesus terangkat naik ke surga. Dengan pesan tadi saya sudah katakan kepada murid-muridnya, terimalah olehmu Roh Kudus. Kekasih-kekasih Maha Tuhan, sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, kita akan menghargai pesan yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu menanti di Yerusalem. Yesus berpesan kepada murid-murid sebelum mereka berangkat. Saudara-saudara, meninggalkan Yerusalem, mereka pergi keluar kota, di mana Yesus akan terangkat. Di situ dia berkata kepada mereka, tunggu di tempat ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi, seperti yang dijanjikan oleh Bapa. Setelah itu baru mereka berangkat ke Bukit Zaitun. Lalu di sanalah mereka berpisah dengan Yesus, di mana Yesus terangkat naik ke sorga. Dan saudara-saudara sekalian, mereka menunggu Yesus, menunggu pencurahan Roh Kudus berada di loteng yang ada di Yerusalem.
Dan 10 hari kemudian setelah Yesus terangkat ke sorga, maka turunlah Roh Kudus. Maka pertama kali 120 orang inilah yang penuh dengan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebenarnya mereka yang sudah menyaksikan kebangkitan itu bukan hanya 120 orang. Tetapi firman Allah berkata di dalam suratan Korintus itu ada mereka kurang lebih 500 saudara yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang menunggu janji Bapa di Yerusalem hanya ada 120 orang. Ya 380 orang itu tidak menunggu bersama. Tetapi mereka juga pasti bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tidak menceritakan peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Tetapi 120 orang mereka berbicara tentang kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, itulah sebabnya pada hari-hari yang lalu kita sudah pelajari bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka itulah pembukaan meterai yang pertama, kuda putih kelihatan oleh Yohanes. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya katakan tadi mengapa Yesus memerintahkan gereja supaya gereja menerima Roh Kudus. Apa sebabnya saudara sekalian? Sebab Yesus tahu persis, pertama, agar supaya Roh Kudus menolong gereja untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan yang kudus. Dan yang kedua, paling tidak ada 2 hal ini. Yang kedua, supaya gereja tidak masuk dalam aniaya besar, yaitu 3,5 tahun antikris. Supaya gereja disingkirkan ke tempat yang telah disediakan oleh Allah. Itu tujuan Allah. Itu tujuan Tuhan. Mengapa gereja harus menerima Roh Kudus? Saya sudah katakan paling tidak ada 2 hal. Pertama, agar supaya gereja tertolong lewat Roh Kudus, dibawa untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup yang kudus. Sebab firman Allah berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna adanya. Suratan Petrus berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi kesempurnaan dalam kehidupan yang kudus. Dengan kekuatan manusia selalu orang berkata, mana mungkin, manusia tidak mungkin bisa sempurna. Tapi Allah berkata, hendaklah sempurna. Oleh karena itu maka kuasa Roh Kudus bekerja menjamin gereja, karena firman Allah berkata di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran itu adalah titik kesempurnaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, oleh karena itulah kita melihat Yohanes 20, kita membaca ayat 20 sampai dengan ayat 23. Yohanes 20 ayat 20 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Sesudah berkata Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus orang percaya. Setelah dia berkata aku mengutus kamu, apa? ia mengembusi mereka dan berkata, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. terimalah Roh Kudus. Jikalau Ayat 23. kamu mengampuni dosa orang, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,
dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Perintah penuh dengan Roh Kudus sekali lagi bukan datang dari manusia. Perintah penuh Roh Kudus bukan datang dari rasul-rasul. Perintah penuh dengan Roh Kudus bukan datang dari para ilmuwan. Tetapi perintah untuk terima Roh Kudus datang dari kepala gereja itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan sebagai tubuhnya gereja harus menerima perkataan ini. Jadi gereja harus dalam pimpinan Roh Kudus. Gereja harus bergerak di dalam urapan kuasa Roh Allah sampai mencapai titik kesempurnaan dalam kehidupan yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Lalu berikutnya dikatakan, sehingga apa kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini perkataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan perkataan. Jangan sembarang mengucapkan kata-kata yang tidak ada berkatnya. Jangan terus mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengutuk. Jangan mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain susah. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi. Kalau seorang tua berkata kepada anaknya bodoh, anaknya dibodoh. Kalau istri berkata kepada suami, suami tidak berguna, suaminya tidak akan bisa berhasil. Kalau suami berkata istri yang bodoh, istrinya jadi bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kendalikan kata-kata saudara. Karena perkataan yang kau ucapkan akan terjadi. Saudara-saudara, itulah sebabnya lebih baik kita berkata-kata dengan firman Allah. Semua anak-anak Tuhan hendaknya berkata-kata, memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Amsal 15 ayat 1 kita baca. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Hendaknya orang-orang yang sudah diurapi dengan Roh Allah, jemaat anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hendaknya perkataannya lemah lembut. Tetapi kalau perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah, membuat orang emosi. Mungkin Anda berkata, loh saya tidak marah, tapi tekanan perkataannya itu pedas. Jadi orang jadi emosi, orang jadi marah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kendalikan apa yang harus kita katakan. Sebagai orang-orang yang sudah diurapi oleh Allah, di dalam urapan kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus sangat mengharapkan agar supaya semua gerejanya, seluruh jemaatnya, semua anggota tubuhnya supaya menerima Roh Kudus. Dan pelayanan Yesus ini dilanjutkan oleh murid-murid. Ketika mereka mendengar Samaria sudah menerima Yesus, mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus Tuhan lewat pelayanan Filipus di Samaria. Maka rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk mendoakan orang-orang di Samaria supaya jemaat di sana penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pada pasal 8 kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Kisah Rasul pada pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa
supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika di Samaria terbuka jemaat Tuhan, maka di Yerusalem rasul-rasul ketika mendengar berita itu, maka diputuskanlah Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria. Untuk apa? Untuk mendoakan supaya jemaat Tuhan di Samaria mereka memperoleh Roh Kudus. Dan firman Allah berkata, ketika kedua rasul itu berdoa, maka turunlah Roh Kudus kepada jemaat Tuhan yang ada di Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Roh Kudus itu tidak terlalu penting, untuk apa harus diutus Petrus dan Yohanes ke Samaria? Agar supaya mendoakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena ini pesan dari Tuhan Yesus. Biarlah engkau terima Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita melihat peristiwa Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 17 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17 dan 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Perhatikan saudara-saudara sekalian. Paulus berjalan untuk niat menangkap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus lalu memenjarakannya. Dan firman Allah berkata di tengah jalan, Paulus berjumpa dengan Yesus, yaitu seperti terang. Dan dia mendengar suara, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapa engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Paulus bukan menganiaya Yesus secara pribadi, tetapi jemaat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan seketika itu juga Paulus menjadi buta. Lalu orang menuntun dia. Saudara Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, maka kita melihat lewat pembacaan kita tadi, Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi mendoakan Paulus. Ternyata Paulus bukan hanya sekedar didoakan supaya melihat, tetapi juga Paulus didoakan supaya penuh dengan Roh Kudus. Paulus tidak cukup hanya dia bisa berjumpa dengan Yesus melalui terang, tetapi Paulus juga harus didoakan. Bukan hanya untuk melihat, tetapi juga supaya dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Gereja Tuhan harus menerima Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7 kita baca. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, Kata Paulus kepada murid-murid yang ada di Efesus, bagaimana? "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? ketika kamu menjadi percaya?" Ketika kamu menjadi percaya, Akan tetapi mereka menjawab dia, Paulus, "Belum, ya, bahkan kami belum pernah mendengar bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." bahwa ada Roh Kudus. Coba Bapak Ibu sekalian,
Betapa sedihnya jemaat ini. Ternyata mereka selama ini hanya diajarkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sangat penting. Karena itu dasar. Yesus itu adalah batu penjuru. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi jangan lupa bahwa Roh Kudus ini harus juga bekerja dalam gereja. Jemaat di Efesus, mereka sudah menerima Yesus. Mereka sudah dibaptis. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, tapi ketika Paulus sampai di sana, saudara lihat, Paulus bertanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Apa tidak kasihan seperti ini? Oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita beritahu seluruh gereja, mari kita beritahu semua umat Tuhan, bahwa agar supaya mereka terima Roh Kudus. Jangan sampai pengalaman jemaat yang ada di Efesus ini dialami oleh jemaat yang ada di akhir zaman ini. Karena mereka tidak diberitahu tentang betapa pentingnya Roh Kudus itu. Terus ayat yang ketiga. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Saudara sekalian, kalau begitu dengan baptisan mana kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kepenuhan Roh Kudus juga ada sangkut pautnya dengan baptisan. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat di sini mereka yang dibaptis baptisan Yohanes. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Terus ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan di sini terjadi pengulangan baptisan. Ada banyak jemaat Tuhan berkata, banyak orang Kristen berkata, oh baptisan tidak boleh diulang. Saudara lihat, kembali dibaptis. Karena kita perhatikan bahwa baptisan pun itu kalau tidak tepat, maka menghambat pekerjaan Roh Kudus juga. Sehingga Paulus bertanya, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Saudara, oleh karena itu mereka dibaptis ulang di dalam nama Yesus. Ayat 6. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Mereka setelah dibaptis dalam nama Yesus, diulang kembali baptisannya oleh Paulus di dalam nama Yesus. Maka Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, maka turunlah Roh Kudus atas mereka, dan firman Allah berkata, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Luar biasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah kegerakan Roh Allah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bukan hanya sekedar berkata-kata. Tuhan kalau beritahu itu benar. Kalau orang penuh Roh Kudus itu ada tandanya. Apa tandanya? Berkata-kata dengan bahasa roh. Tandanya bahwa mereka penuh Roh Kudus. Ayat 7. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jumlah mereka yang waktu itu dibaptis penuh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh, lalu bernubuat, itu ada 12 orang. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berjalan sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah perkataan Allah itu sendiri. Kisah para Rasul pasal 2 adalah dasar.
di mana Roh Kudus dicurahkan, maka mereka 120 orang berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang diilhamkan oleh Roh Allah kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian di sini ketika Paulus mendoakan murid-murid yang ada di Efesus yang belum penuh Roh Kudus, lalu dia baptis kembali, lalu ditumpang tangan didoakan, lalu mereka penuh dengan Roh Allah dan tandanya berkata-kata dalam bahasa roh sambil bernubuat. Puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau gereja menerima dan meluaskan Roh Allah bekerja, saya percaya kegerakan-kegerakan besar akan mulai terjadi pada zaman kita saat-saat ini. Kisah Rasul pada pasal 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Oh, mereka tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Mengapa mereka tahu bahwa mereka adalah bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka? Dari mana mereka tahu? Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ternyata karena mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus datang kepada firman. Mereka tahu kalau itu orang menerima Roh Kudus ketika ada tandanya berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita lihat mengapa ini harus ditekankan terus kepada gereja. Karena sebenarnya saya sudah katakan tadi ada dua hal. Paling tidak itu ada dua hal. Pertama, Roh Kudus akan membawa gereja berkemenangan sampai pada akhirnya masuk kepada kesempurnaan kehidupan kudus. Lalu ketika masuk kuasa antikris menguasai dunia, maka gereja diangkat ke padang gurun di tempat yang disediakan oleh Allah. Tetapi sebagian masuk masa 3,5 tahun antikris. Tuhan ingin agar supaya semua gereja luput dari masa 3,5 tahun antikris, yaitu gereja yang penuh Roh Kudus, penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kebenaran firman Allah. Itulah yang akan masuk ke padang belantara. Kita lihat akan terjadi perpisahan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saudara-saudara sekalian, akan terjadi perpisahan. Yang terangkat dan yang tertinggal. Yang tertinggal akan masuk melewati masa 3,5 tahun antikris. Bersyukur kalau tetap setia kepada Yesus, sehingga tidak menyembah patung antikris. Tetapi kalau menyembah patung antikris, maka dosa memuncak sampai pada klimaksnya, lalu masuk neraka seram kekal selama-lamanya. Tetapi mereka yang hidup dalam kebenaran akan dibawa oleh Tuhan ke padang belantara, dipersiapkan, kekudusannya disempurnakan. Maka mereka akan naik ke sorga, tinggal bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sekali kelak akan ada perpisahan. Perpisahan antara suami dan istri, perpisahan antara orang tua dan anak, perpisahan antara pemimpin dan yang dipimpin, perpisahan antara jemaat dengan hamba Tuhannya. Bapak Ibu, paling yang jelas bahwa satu saat akan terjadi perpisahan ini.
Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, selalu saya himbaukan bahwa ini kesempatan untuk Bapak Ibu, kita perhatikan anggota keluarga kita, kita perhatikan anggota rumah tangga kita. Sudahkah semua disiapkan untuk masuk dalam kerajaan Allah? Ataukah masih ada mereka yang jauh dari Tuhan? Masih ada waktu untuk kita berdoa bagi mereka. Saya berharap agar supaya seluruh keluarga kita semuanya berjalan dalam kebenaran, semua berjalan dalam kekudusan, sehingga kita masuk dalam kerajaan sorga yang mulia. Itu harapan. Karena itu sekali lagi, selagi masih ada waktu, kita lihat, kita sudah pelajari bahwa waktu anugerah ini tidak panjang. Jadi pergunakanlah waktu yang singkat ini agar supaya tidak terjadi perpisahan. Ada sebuah pujian yang berkata, kelak akan ada tangisan. Tangisan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, malah kita kembali kepada gambar tadi. Saudara perhatikan dengan baik. Harapan saya supaya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita perhatikan tadi, saudara, perpisahan tadi, satu terangkat yaitu ke padang belantara, yaitu padang yang dibuat oleh Tuhan seperti Taman Eden, atau disebutnya Taman Tuhan. Di sini penuh kegirangan, di sini penuh sukacita, ada pujian yang terdengar dengan suara yang keras. Tetapi di bawah, maksud saya di tengah-tengah kehidupan antikris, saudaraku, orang-orang percaya Tuhan mengalami tekanan yang begitu mengerikan. Karena penderitaan di sini tidak ada taranya. Itu sebabnya saya katakan tadi, adalah kerinduan Tuhan. Sebenarnya semua gereja, atau seluruh jemaat, atau seluruh anggota tubuh Kristus akan luput dari masa 3,5 tahun antikris, terangkat tinggal di Taman Eden yang disiapkan oleh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, memang sekarang pemberitaan firman Allah, ada yang memberitakan tentang kuasa Roh Kudus dan karunia-karunia Allah bekerja dalam perjalanan gereja Tuhan. Ada yang tidak menerima urapan kuasa Roh Kudus, ada yang menolak pekerjaan karunia-karunia Roh Kudus. Saya selalu katakan, masing-masing pegang apa yang Anda sudah terima. Tetapi kalau kita mengingat kebenaran, melihat kebenaran firman Allah, mari datanglah kepada kebenaran yang sesungguhnya, agar supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, saya tidak bisa dalami di sini. Nanti lain kali kita akan dalami khusus masa 3,5 tahun antikris. Apa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus tapi tidak tersingkir ke padang gurun. Kali berikutnya kita akan perhatikan itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, doa dan harapan saya agar pada akhir zaman ini kita berada di ujung hari terakhir, maka semua kita, seluruh gereja akan memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Anugerah dan berkat Allah menyertai kita semua. Harapan saya firman Allah pada saat ini terus Bapak Ibu dengar lagi, sampai kita benar-benar memahami dengan benar apa yang disampaikan pada saat ini. Terima Roh Kudus. Mengapa harus menerima Roh Kudus? Sebab di ujungnya ini ada perpisahan. Ada yang masuk 3,5 tahun, ada yang masuk padang gurun. Yang masuk 3,5 tahun, kalau terbawa oleh antikris, maka ujungnya adalah neraka. Masuk padang gurun, ujung-ujungnya adalah sorga. Karena itu kita semua mari masuk kepada kebenaran yang sebenar-benarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih,
kita akan masuk di dalam doa sekaligus perjamuan kudus pada saat ini. Saya undang kita semua tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Allah yang sudah kita terima. Damai sejahtera datang daripadamu ya Tuhan. Engkau yang telah berfirman kepada kami pada saat ini, dan kami sungguh bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau sampaikan untuk kami semua, agar kami sebagai gereja menerima Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, sucikanlah hidup kami semua, agar layakkan kami Tuhan untuk makan sehidangan dengan Engkau. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Kuduskanlah kami semua, agar supaya saat ini kami boleh menerima berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima perjamuan ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Masing-masing mengambil perjamuan kudus. Biarlah Bapak-Bapak boleh melayani anggota keluarganya, dan setiap pribadi menyiapkan hati untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena saat ini Engkau luaskan kami bersama menerima perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Pegang roti di tangan kanan saudara, sambil mengangkatnya ke atas, serta bersama kita menghayati firman Allah yang berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian ambil cawan, saudara persiapkan, lalu pegang dengan tangan kananmu, sambil mengangkatnya ke atas, bersama kita merenungkan firman Allah yang berkata, sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urana lama ya sikarana makata. Kuriarana lama ya sikarana lamataka. Percayalah bahwa kuasa darah Yesus telah membebaskan kita sekalian dari segala tekanan-tekanan dosa. Kuasa darah Yesus telah membebaskan kita dari semua penderitaan. Kuasa darah Yesus telah membawa kita bangkit dari segala kelemahan. Kuasa darah Yesus telah menyembuhkan setiap orang yang sakit. Karena kuasa darah Yesus telah memulihkan keadaan semua umat yang percaya kepadanya. Maka mulai hari ini
semua kita bangkit dalam urapan kuasa Roh Allah yang kudus. Dan sama-sama kita berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh Allah, masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu saat ini. Biarlah sejahtera damai-Mu tetap menyertai perjalanan hidup umat. Sehingga menghadapi situasi apapun, tidak ada seorang pun mereka goyang dalam iman. Tetapi setiap pribadi umat yang percaya, mereka teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Lewat landasan kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menebus kami dari segala kejahatan dosa, membebaskan kami dari penderitaan demi penderitaan, dari perbudakan-perbudakan dosa dan kejahatan. Kemerdekaan yang telah Engkau berikan membawa kami dalam damai dan sukacita, hingga kami terus berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur akan Kau Tuhan, buat kasih-Mu di hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagi kami Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti-ganti dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Lalu besar Tuhan, lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Lalu mahal Tuhan, lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lalu besar darah-Mu Yesus yang Kau berikan bagiku. Lalu mahal Tuhan, lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Kita berdoa berkat.
Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Hingga sampai pada hari ini kami ada di dalam perlindungan dan di dalam kekuatan kuasa serta di dalam jaminan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Maka sekarang turunlah anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memimpin menyertai sepanjang jalan hidup kita, mulai hari ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usaha-usahamu, diberkatinya engkau kemanapun engkau pergi. Damai sejahtera Allah akan terus mengawali kehidupanmu. Kasih setia Allah terus nyata dalam hidupmu. Tuhan menghindarkan engkau dari segala malapetaka maut. Tuhan menjauhkan engkau segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang segala berkat berlimpah dari Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.